Gerombolan kadrun-kadrun ini sangat sulit disadarkan. Sulit karena apa? Ya karena otaknya ini sudah keracunan. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan episode Okedum kali ini. Kabar baik apa itu? Yaitu kabar tentang diangkatnya Habib Lutfi sebagai Ketua Kelompok Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Nah, bicara mengenai sosok Habib Lutfi tentu tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini adalah tokoh ulama karismatik yang disegani oleh mayoritas umat muslim di Indonesia. Bahkan bukan cuma umat muslim di Indonesia, tapi juga umat muslim di dunia. Ya, kecuali oleh gerombolan kadrun-kadrun itu. Ya kan, kalau ngomongin soal kadrun ini serba repot. Ada ulama beneran dicaci maki dan dimusuhi, dikatakan penjilat dan macam-macam. Tapi giliran ada ulama abal-abal yang cuma modal sorban, langsung diagung-agungkan oleh mereka coba. Lah, ini kan lucu sekali. Tapi tipikal kadrun itu memang begitu. Mereka ini punya akal, tapi lupa nggak dipakai akalnya. Padahal manusia beragama dengan berakal. Mereka yang tidak berakal akan menjadikan agama tidak masuk akal, abnormal, dan brutal. Tapi nggak tahu juga sih, kadrun ini berakal atau enggak. Nah kan itu permasalahannya. Dan sekarang sudah banyak sekali contohnya. Coba perhatikan saja. Masa ya kaki seorang pencaci maki seperti Bahar Smith ini diciumi dan dijadikan bak berhala coba. Lah ini kan parah sekali, benar gak? Sedangkan kita pernah melihat bagaimana seorang ulama sekelas Habib Lutfi pun malah pernah dihina oleh kelompok kadrun-kadrun itu. Jujur saja, saya kadang gak habis pikir dengan pola pikir mereka itu. Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu siapa sih sosok Habib Lutfi ini. Beliau ini adalah Rais Am Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh yang sekarang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Nah, beliau Habib Lutfi memiliki nama lengkap Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 10 November 1947. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang alim dan karismatik. Dan bicara soal kecintaan beliau terhadap tanah air, maka tentu itu tidak bisa diragukan lagi. Makanya dengan adanya kabar bahwa beliau diangkat sebagai Ketua Kelompok Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, maka menurut saya ini menjadi kabar yang sangat baik bagi penanggulangan masalah terorisme di negeri ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena persoalan terorisme ini tidak akan pernah bisa selesai jika hanya dilakukan dengan cara penangkapan saja. Persoalan terorisme ini tidak akan pernah bisa selesai jika dilakukan dengan cara mengeksekusi mati pelaku teror saja. Makanya gerombolan kadrun-kadrun ini sangat sulit disadarkan. Sulit karena apa? Ya karena otaknya ini sudah keracunan. Nah, mungkin ada yang masih banyak bertanya, kok bisa begitu? Gimana? Jadi begini, terorisme itu adalah kejahatan yang berawal dari pemikiran. Maka dari itu, tidak bisa jika penyelesaiannya hanya dengan cara misal menembak mati teroris. Kemudian besoknya lagi menembak mati teroris lagi. Begitu saja terus-menerus dilakukan secara berulang kali. Nah, saya kira kalau hal itu terus-menerus dilakukan, maka sampai kapanpun permasalahan soal terorisme ini tidak akan pernah selesai. Ya memang sih, itu adalah bagian dari law enforcement atau penegakan hukum ketika pihak aparat seperti Densus 88 berhadapan secara langsung dengan pelaku teroris di lapangan. Dan itu merupakan bagian dari kehadiran negara atas upaya-upaya untuk menjaga kedaulatannya. Tapi balik lagi, hal itu tidak akan pernah bisa selesai apabila akar dari kejahatan tersebut tidak pernah dipangkas atau dihabisi. Maka dari itu, kalau menurut saya ya, yang harus dihabisi itu adalah ideologi kekerasan yang timbul dari pemikiran-pemikiran menyimpang mereka. Dan pemikiran-pemikiran itu biasanya dimulai dari level yang paling rendah. Misalnya, tidak bisa menerima perbedaan keyakinan, atau suka merasa terganggu dengan atribut atau cara ibadah keyakinan agama lain. Nah, dari pemikiran-pemikiran itulah kemudian bisa berkembang menjadi pemikiran yang lebih ekstrim. Misalnya, tidak mau berteman kecuali dengan yang seiman. Atau bahkan yang jauh lebih ekstrim lagi, mereka ini sampai berpikir menganggap bahwasannya negara ini adalah negara togut.
negara yang kafir, sistem demokrasi ini adalah sistem negara togut, sistem negara yang kafir. Nah, hal-hal inilah yang sangat-sangat berbahaya. Dan yang paling parah lagi adalah sampai ada yang menghalalkan darah bagi siapapun yang tidak mengimani apa yang diimani oleh kelompoknya. Nah, inilah yang paling berbahaya menurut saya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harus mulai dilawan dan harus diluruskan. Terus pertanyaannya, caranya bagaimana? Ya caranya itu dengan membangun kecerdasan dan memodernisasi pemikiran. Ya misalnya lewat bantuan tokoh-tokoh agama yang moderat, bukan tokoh agama yang punya kasus cat mesum. Dan menurut saya ya, cara-cara seperti itu akan jauh lebih efektif untuk mematikan gerakan-gerakan terorisme di negeri ini. Dan tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus ada sinergitas atau kerjasama yang baik dan simultan dilakukan oleh beberapa pihak. Ya misalnya pihak BNPT menggandeng tokoh-tokoh agama atau ulama untuk menyampaikan dakwah yang berkaitan dengan rasa cinta terhadap tanah air, rasa cinta terhadap keberagaman, dan lain-lain. Saya kira melalui pendekatan-pendekatan melalui tokoh agama itu akan jauh lebih efektif. Karena apa? Karena bagaimanapun juga tokoh-tokoh agama ini masih memiliki peran penting dalam mengajarkan pemahaman agama yang moderat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Apalagi jika dilihat dari kultur budaya masyarakatnya, kita ini dikenal adalah bangsa yang sangat religius. Makanya peran tokoh agama menjadi sangat penting dan strategis dalam hal penanggulangan masalah terorisme di negeri ini. Dan saya kira kalau hal itu bisa dilakukan secara intens dan simultan oleh negara, maka tentu kejahatan-kejahatan terorisme yang berawal dari pemikiran menyimpang itu akan jauh lebih mudah untuk dibendung pergerakannya. Benar gak? Nah, makanya dengan adanya kabar bahwa Habib Lutfi diangkat sebagai Ketua Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, maka ini menjadi kabar yang sangat baik. Dan memang ini adalah tugas dari BNPT. Jadi ada yang bertugas untuk melakukan pencegahan di lapangan, yaitu pihak dari Densus 88, dan ada juga yang melakukan pencegahan melalui ideologi, yaitu tokoh-tokoh agama dan BNPT. Jadi semua ini bisa saling bersinergi. Nah, kedepannya saya juga berharap pihak BNPT ini mulai aktif bergerak di lapangan juga. Misal ketika ada lembaga-lembaga pendidikan yang sudah terindikasi menyimpang, maka mereka harus segera ditangani. Nah, begitu juga dengan teroris yang sudah ditangkap oleh pihak Densus 88 sebagai eksekutor di lapangan. Para pelaku juga harus dilakukan deradikalisasi dan alhamdulillah kabar baiknya sepanjang tahun 2021 kemarin sudah ada sebanyak 122 narapidana terorisme yang melakukan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ikrar setia kepada NKRI tersebut merupakan implementasi dari hasil akhir program deradikalisasi. Dengan demikian, lewat sumpah tersebut, maka para napi terorisme tersebut ini dianggap telah siap untuk kembali membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kalau diperhatikan, sudah banyak sekali kok narapidana kasus teroris yang sudah berhasil dideradikalisasi. Ya, misalnya Umar Patek, Ali Imron, dan beberapa napi lainnya. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka ini turut membantu aparat Densus 88 untuk proses deradikalisasi. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus Densus 88 dan jaga NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.